Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak pintar, jumpa lagi dengan Ibu Lilis. Kita akan belajar tentang tema 8, subtema 1, pembelajaran 3. Sebelum kalian belajar, silakan siapkan buku dan alat tulisnya. Tidak lupa kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Kita mulai belajarnya, yaitu pembelajaran 3. Nah, ada beragam budaya di Indonesia. Keragaman budaya terjadi di antaranya karena masyarakat menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Ada sebuah daerah yang memiliki keunikan budaya berupa rumah betang. Di daerah manakah itu? Nah, di sini ada cerita yang berjudul tentang rumah betang Uluk Palin. Rumah betang atau rumah panjang Uluk Palin terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Rumah betang ini berukuran panjang 268 meter, tingginya 5-6 meter dan memiliki 53 bilik rumah. Menurut data pada tahun 2007, rumah betang Uluk Palin dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. Tidak diketahui persis pada tahun berapa rumah betang ini pertama kali dibangun. Namun diperkirakan rumah ini pertama kali didirikan oleh komunitas Tamam Baloh Palin pada tahun 1800-an. Kemudian rumah betang ini pernah diperbaiki pada tahun 1940-an karena kebakaran. Rumah betang ini juga telah 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur sungai Uluk dan sungai Nyambau akibat erosi. Nah, ini adalah gambarnya, yaitu rumah betang Uluk Palin. Dalam tradisi Dayak, rumah betang dan hutan adalah pusat sekaligus bagian terpenting semesta kehidupan. Seperti jika kita mengucapkan kata kampung, pulang, rumah betanglah yang diingat oleh masyarakat Dayak. Bagi mereka, rumah betang juga merupakan pemersatu. Di sanalah mereka berkerabat dan bertradisi. Di rumah betanglah tradisi Dayak terpelihara. Rumah betang adalah kekayaan budaya Indonesia. Namun pada Sabtu 13 September 2014, malam rumah betang Uluk Palin terbakar. Tidak ada yang tersisa dari rumah betang yang terpanjang dan tertua di Siantero, Kalimantan itu. Masyarakat bersedih karena kehilangan tempat tinggal. Lebih dari itu, masyarakat Kalimantan bersedih karena rumah betang Uluk Palin merupakan cagar budaya yang sangat penting. Nah, anak-anak, bentuk rumah adat setiap suku bangsa menyesuaikan kondisi lingkungan alam di sekitarnya. Rumah adat Kalimantan biasanya berupa rumah panggung untuk menghindari serangan hewan-hewan liar. Bagaimana dengan rumah adat di daerahmu? Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Ceritakan secara singkat peristiwa pada teks, yaitu tentang rumah betang Uluk Palin. Nah, di sini rumah betang Uluk Palin merupakan rumah adat suku Dayak, dan rumah betang Uluk Palin terletak di Kapuas Hulu di daerah Kalimantan Barat. Dan rumah betang Uluk Palin mempunyai ukuran panjang, yaitu 268 meter dengan ketinggian 5-6 meter. Nah, nanti kalian tambahkan lagi ya. Kemudian, apa keunikan rumah betang? Yang pertama, keunikannya adalah dihuni oleh lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. Kemudian,
dibangun tinggi dari permukaan tanah untuk menghindari musuh, binatang buas ataupun banjir. Dan bentuknya memanjang serta terdapat sebuah tangga dan pintu masuk ke dalam. Nah, seterusnya nanti kalian tambahkan lagi ya jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, apa keunikan rumah adat di daerahmu? Nah, nanti kalian ini isi ya oleh kalian. Kalian tinggal di mana? Kemudian rumah adatnya apa dan apa keunikannya? Silakan kalian isi. Nah, anak-anak sekalian, di sini ada yang perlu kalian isi, yaitu tentang peristiwa yang terjadi pada teks atau bacaan yang berjudul Rumah Betang Uluk Palin ya. Apa saja peristiwanya? Silakan kalian isi ya di sini. Nah, kemudian di sini juga ada keunikan rumah betang ya. Dan keunikan rumah adat di daerahmu yang tadi sudah kita bahas ya, kalian isi di situ. Nah, rumah adat adalah merupakan salah satu keragaman budaya di Indonesia. Nah, dengan keragaman yang ada di Indonesia, kita akan mengetahui ya beberapa keragaman. Contohnya di sini ada keragaman budaya bangsa di wilayah Indonesia. Jadi kekayaan budaya Indonesia karena berbagai suku bangsa yang ada, jadi kekayaan itu beragam bentuknya. Ada beberapa di antaranya berbentuk bahasa daerah, rumah tradisional, pakaian adat, dan kesenian daerah berupa tari-tarian atau alat musik atau juga lagu-lagu dan upacara adatnya. Jadi semua budaya tersebut menjadi ciri khas tiap-tiap daerah. Di sini ada contoh beberapa ya di daerah yang ada di Indonesia. Contohnya di sini tentang bahasa daerah. Jadi setiap suku bangsa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setempat. Dengan demikian keragaman suku menghasilkan bahasa yang beragam. Nah, di sini ada bagan bahasa Indonesia. Saya. Contohnya bahasa Jawanya aku, kula. Kemudian bahasa Sundanya abdi. Bahasa Bataknya yaitu ahu. Kemudian bahasa Papuanya sa, ya, dan sebagainya. Bisa kalian baca ya, dan bisa kalian lihat ya di buku-buku yang ada di perpustakaan, atau bisa juga bertanya sama teman-teman kalian ya yang berbeda suku ya. Kemudian keragam bahasa ini tidak menimbulkan masalah antar suku bangsa, karena hal ini dalam komunikasi antar suku bangsa digunakan bahasa Indonesia yang telah mampu mempersatukan perbedaan bahasa daerah. Kemudian di rumah adat, hampir setiap suku bangsa mempunyai bentuk rumah sebagai tempat tinggalnya yang berbeda-beda. Bangunan rumah setiap suku bangsa disesuaikan dengan kondisi alam. Nama rumah adat setiap daerah pun berbeda. Berikut nama beberapa rumah adat dari berbagai daerah di Indonesia. Perhatikan, di sini ada rumah adat, rumah Aceh, rumah Krongbade. Kemudian ini berasal dari daerah Aceh. Kemudian ada rumah Balai Batok Toba. Kemudian rumah Bolon, ini berasal dari daerah Sumatera Utara ya, dan sebagainya ya. Ini ada rumah Panggung dari Jambi. Nah, kemudian dari daerah Jawa Barat yaitu rumah Kasepuhan ya. Dari Banten rumah adat Baduy dan sebagainya. Silakan kalian baca ya, ini nama rumahnya dan berasal dari daerah mana ya. Kemudian mengenai pakaian adat. Pakaian adat tradisional Indonesia merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki negara Indonesia.
Banyak suku-suku dan provinsi yang ada di wilayah negara Indonesia, maka banyak pula baju adat yang dimiliki oleh setiap suku di seluruh provinsi Indonesia. Pakaian adat, mengenakan pakaian adat di Indonesia memiliki ciri-ciri khusus dalam pembuatan atau dalam mengenakan pakaian adat tersebut. Nah, di sini ada beberapa nama pakaian adat dan daerahnya. Contohnya ada ele balang, yaitu dari Aceh, ulos dari Sumatera Utara, bundo kanduang dari Sumatera Barat, atau yang dari Jawa Tengah disebut kebaya, dari Jawa Barat juga disebut kebaya, kemudian dari Banten disebut baju pangsi, dan sebagainya. Silakan kalian baca ya di sini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kesenian daerah. Kesenian daerah ini di wilayah Indonesia sangat beragam. Suku bangsa memiliki kesenian khas terdiri atas tari-tarian dan lagu daerah, juga musik. Nah, di sini ada beberapa jenis tarian yang berasal dari daerah. Contohnya tari sedati, tari saman ya. Ini dari Aceh. Kemudian ada yang dari Banten, yaitu tari merak ya. Kemudian dari Jawa Barat adalah tari jaipong. Kemudian dari DKI Jakarta adalah tari topeng dan sebagainya. Silakan kalian baca, yaitu tari-tarian ya dengan daerahnya masing-masing. Nah, jadi itulah adalah contoh salah satu keragaman budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia. Karena bangsa Indonesia adalah merupakan kekayaan negara Indonesia yang sangat dikagumi negara lain. Jadi Indonesia memang memiliki masyarakat majemuk. Namun demikian, masyarakat Indonesia tetap hidup rukun, saling menghormati, dan bertoleransi antar warga masyarakat. Masih banyak keragam masyarakat Indonesia lainnya, dan nanti bisa kalian cari di buku-buku, atau bisa kalian misalnya bertanya kepada orang tua. Nah, setelah kamu kemudian anak-anak, setelah kalian mengetahui keragaman budaya di Indonesia, jadi keragam itu perlu kita sikapi secara toleransi di antara masyarakat Indonesia. Nah, salah satunya adalah yaitu kita bisa membuat naskah pendek dalam tentang sikap toleransi ya. Nah, di sini kalian nanti akan membuat naskah drama pendek tentang sikap toleransi. Silakan kalian buat percakapannya, yaitu judulnya kalian tentukan berapa orang yang akan ikut di drama kalian ya. Silakan kalian buat. Nah, anak-anak, selain keragaman budaya, ada berbagai jenis usaha dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Di sini ada bacaan, yaitu berjudul jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, melakukan berbagai usaha. Nah, kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan ini akan menghasilkan barang dan jasa. Salah satu jenis usaha di masyarakat yaitu mengolah sumber daya alam dari lingkungannya. Kita mengenal berbagai bentuk kegiatan manusia dalam mengolah sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jenis usaha bidang produksi yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam
atau sumber daya alam ini terdiri dari hewan dan tumbuhan, disebut usaha agraris. Jenis usaha yang termasuk bidang agraris adalah pertanian, kemudian ada persawahan, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan. Nah, di sini ada gambar, yaitu ini adalah ada di perkebunan teh ya. Jadi orang ini sedang memetik teh. Nah, umumnya usaha pesawahan dan perkebunan dilakukan di daerah pedesaan karena tanahnya masih luas. Namun sekarang kita dapat melakukan usaha penanaman pada lahan sempit, misalnya dengan cara hidroponik atau penanaman dengan media air, atau juga dengan vertikultur, cara bercocok tanaman dengan menempatkan media tanam dalam wadah yang disusun secara vertikal. Tanah pertanian ditanami sayur-sayuran, buah-buahan, dan palawija. Lahan pertanian juga ini dimanfaatkan untuk perkebunan. Jadi tanaman perkebunan diantaranya adalah cengkeh, teh, karet, coklat, tembakau, kopi, dan kelapa sawit. Jadi usaha bidang peternakan membutuhkan lahan yang luas. Hewan-hewan yang diternakan antara lain adalah sapi, kambing, domba, itik, dan ayam. Selain itu, ada juga peternakan ulas sutra. Kepompong ulas sutra dapat menghasilkan serat bahan baku kain sutra. Nah, ini adalah peternakan ulas sutra. Jadi kegiatan pertanian adalah perikanan. Nah, jadi selain perkebunan, ya, selain selain hewan, nah jadi selain pertanian, ada juga perikanan. Usaha di bidang perikanan dapat dilakukan di daerah pantai atau bendungan. Akan tetapi, ada juga usaha perikanan yang memanfaatkan kolam-kolam di lahan persawahan. Nah, contohnya seperti ini ya, adalah usaha di bidang perikanan. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam. Jenis usaha ini disebut dengan bidang usaha ekstraktif. Dalam bidang usaha ekstraktif, kita hanya mengambil sumber daya alam, mengolahnya terlebih dahulu. Jadi bidang usaha ekstraktif yaitu berburu atau pertambangan dan penebangan hutan ya. Nah, ini adalah salah satu gambar tentang pertambangan. Nah, kemudian anak-anak nanti kalian akan isi tabel di sini, yaitu tentang jenis usaha, contohnya kebun sayur, kemudian sumber daya alam yang digunakannya apa, misalnya tanah pekarangan ya, hasil usahanya bagaimana, misalnya bayam, tomat, kacang, dan banyak lagi yang lain ya. Kemudian bagaimana manfaatnya, jadi bahan pangan keluarga dan untuk dijual. Nah, jadi itu ya tentang usaha-usaha yang ada di negara Indonesia ya. Untuk belajar hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kalian paham dan bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat, tetap belajar. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.